Pertemuan kelima pada hari ini di perkuliahan kelas full online untuk mata kuliah Statistik, Probabilitas, dan SPSS, saya akan membahas tentang materi pengolahan dan penyajian data. Nah, sebagai awalan, saya akan jelaskan terlebih dahulu untuk tujuan pembelajarannya. Jadi untuk tujuan pembelajaran di sini yang pertama adalah supaya mahasiswa dapat memahami dan menerapkan berbagai konsep dasar yang berkaitan dengan pengolahan dan penyajian data dalam penelitian. Serta yang kedua, mahasiswa dapat mengerjakan tugas-tugas penerapan konsep pengolahan dan penyajian data untuk penelitian di kelas ini. Jadi sebelum saya memulai untuk materi pembahasan di pertemuan pada hari ini, sebagai awalan saya berikan sedikit pengingat ya, atau reminder untuk kalian ya. Kalau di beberapa pertemuan sebelumnya, di pertemuan kedua sampai keempat, saya sudah bahas apa itu variabel, kemudian apa itu data, kemudian apa itu populasi dan sampel, kemudian hubungan antara variabel, sampel, data penelitian itu seperti apa. Ya, kurang lebihnya saya sudah bercerita sangat banyak di 3 kali pertemuan kemarin yang terakhir. Nah, di pertemuan pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan tentang konsep pengolahan dan penyajian data. Nah, kenapa di sini pengolahan dan penyajian data itu menjadi salah satu poin penting atau salah satu materi yang penting ya dalam perkuliahan ini? Karena nanti ketika kalian itu membuat sebuah penelitian, misalnya nih kalian menulis skripsi, ya salah satu bagian yang penting itu adalah ketika Anda itu mengolah kemudian menyajikan data tersebut ya, sehingga mudah dibaca dan dipahami oleh orang yang membaca atau orang yang menggunakan skripsi ya atau penelitian Anda tersebut. Ya, setidaknya ketika nanti Anda itu bimbingan dengan dosen pembimbing itu tidak akan bertanya-tanya ya, Mas atau Mbak, sebenarnya Anda itu mau menyajikan data apa sih atau mau menjelaskan data apa? Ya, karena di situ Anda sudah mengolah dan menyajikan data secara lengkap dan baik. Ya, jadi kurang lebihnya pengantar dari saya sebelum saya awali perkuliahan adalah seperti itu. Nah, kemudian di pembahasan yang pertama, ya, kita lihat dulu definisi pengolahan data. Ya. Jadi saya ingatkan lagi ya, bahwa ketika kita mengumpulkan data, topik minggu kemarin kan kita mengumpulkan data ya, entah itu datanya primer atau sekunder, mau datanya time series atau satu waktu saja. Intinya ketika kita mengumpulkan data tersebut berupa data mentah ya, atau data bahan. Nah, kenapa dinamakan data bahan atau data mentah? Karena data tersebut ya belum diolah atau belum memiliki arti karena belum dianalisis. Nah, jadi di sini arti mengolah data adalah merubah data mentah untuk memperoleh keterangan ringkasan yang berupa angka ringkasan.
Ya, jadi tidak bisa serta-merta data mentah itu langsung Anda kumpulkan atau langsung Anda, bukan kumpulkan, langsung Anda sajikan tanpa Anda olah terlebih dahulu, tidak bisa seperti itu. Ya, jadi di sini data tersebut harus diolah dulu ya supaya menghasilkan minimal itu berupa angka ringkasan. Nah, selanjutnya apa yang dimaksud dengan angka ringkasan? Ya, angka ringkasan itu apa sih, Bu? Jadi angka ringkasan di sini adalah data kuantitatif hasil pengolahan data. Ya, data kuantitatif hasil pengolahan data. Nah, di sini angka ringkasan walaupun itu berguna akan tetapi manfaatnya itu masih kurang. Kenapa? Karena sulit digunakan sebagai bahan analisis. Nah, mungkin Anda bertanya-tanya, Bu, kalau begitu, kenapa harus saya repot-repot mengolah data mentahnya jadi angka ringkasan, kalau angka ringkasannya itu sulit untuk dipahami sebagai bahan analisis? Ibaratnya saya melakukan sesuatu kegiatan yang sia-sia. Ya. Nah, jawabannya di sini adalah angka ringkasan ya, itu hanya digunakan ketika ya, Anda mau menyajikan data secara simpel ya, atau secara sederhana tanpa harus banyak kolom atau tanpa harus banyak embel-embel yang lain. Intinya menyajikan data secara sederhana ya. Yang penting info itu bisa disampaikan oleh pembaca. Ya, jadi kalau Anda mau menyajikan sebuah data secara paling simpel, gunakanlah angka ringkasan. Nah, kalau untuk kelemahannya bahwa angka ringkasan itu sulit digunakan untuk bahan analisis, solusinya adalah setelah Anda menyajikan ya angka ringkasan tersebut, di bagian bawahnya Anda bisa kasih sedikit penjelasan. Ya. Jadi misalnya angka ringkasannya itu dalam bentuk tabel, kemudian di bagian bawah ya, Anda bisa kasih sedikit penjelasan yang berkaitan dengan tabel yang Anda sajikan seperti itu. Nah, kita lihat contoh untuk angka ringkasan itu seperti apa. Ya. Jadi di sini saya punya angka ringkasan ya disajikan dalam bentuk tabel. Kolom pertama adalah peringkat, kedua negara, kemudian ada simbol GSP, kemudian total. Ya. Kira-kira kalau seorang pembaca diberikan tabel seperti ini, dia akan kurang paham. Ini tabel apa sih? Judul aja nggak ada. Ya, judul tabel loh, itu tidak ada. Nah, jadi seringkali kekurangan yang dilakukan oleh mahasiswa atau kesalahan yang dilakukan oleh mahasiswa adalah mahasiswa itu lupa menuliskan yang namanya identitas tabel. Ya. Identitas tabel ya atau identitas grafik atau identitas diagram itu apa sih? Ya. Jadi saya tambahkan di bawah ya. Identitas tabel atau grafik atau diagram ya. Itu berupa judul ya. Kemudian sumber data dari mana? Ya. Itu dia harus jelas. Ya, itu yang dinamakan identitas. Ya, jadi tujuannya supaya ya pembaca itu paling tidak itu tahu ya data yang Anda sajikan itu data apa. Nah, kalau dalam kasus ini ya berarti di sini judul tabelnya harusnya adalah 9 ya, berarti 9 besar negara penerima medali emas ya, perak, perunggu ya, misalnya nih pada SEA Games atau pada apa tahun berapa.
Ya. Kemudian di sini yang termasuk lagi dengan identitas adalah keterangan simbol. Tidak semua orang tahu bahwa keterangan G, ya di sini ada huruf G. Keterangan G di sini itu adalah gold atau emas. Enggak semua orang tahu. Ya, berarti seharusnya di bagian tabel ini diberikan penjelasan bahwa simbol G itu adalah gold atau emas, ya. Kemudian silver atau perunggu dan seterusnya. Ya, seperti itu. Nah, di sini dinamakan angka ringkasan, ya. Kenapa? Ya. Oke, di sini saya tuliskan. Kenapa angka ringkasan? Contohnya, ya. Contoh, medali emas untuk Cina adalah 55 buah. Ya. Dinamakan angka ringkasan karena tidak jelas, ya. 55 buah itu dari cabang olahraga apa? Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi hanya total medali emasnya saja. Nah, kemudian saya masuk ke penjelasan berikutnya. Kenapa data diolah? Ya, kemudian pengolahan data itu caranya seperti apa? Ya. Data wajib diolah supaya data tersebut lebih bermanfaat, ya, sebagai dasar pembuat keputusan. Ya, karena sudah mengalami pengolahan, kemudian nanti kita analisis dan sebagainya. Nah, untuk mengolah data itu sebenarnya tidak harus pakai komputer, ya, atau tidak harus pakai software. Anda menghitung secara manual, pakai kalkulator, ya, kalkulator biasa atau kalkulator HP sekalipun, itu sudah dinamakan yang namanya mengolah data. Ya, jadi pengolahan data itu bisa bermacam-macam bentuknya. Nah, tapi untuk di materi perkuliahan ini, ya, untuk pengolahan data nanti kita akan belajar dengan menggunakan software SPSS. Ya, karena sesuai dengan judul mata kuliahnya. Nah, kemudian apa saja sih tahap pengolahan data? Ya, apakah tahap pengolahan data itu cuma pakai kalkulator, kemudian Anda menghitung secara matematis, ya, kali bagi tambah kurang dan sebagainya, apakah seperti itu? Ya, jawabannya adalah bahwa pengolahan data itu sebenarnya, ya, ada 4 tahap. Yang pertama itu mengumpulkan data dengan membilang atau mengukur. Ya. Berarti di sini bisa saya tambahkan, ya, membilang atau mengukur, ya, berarti berkaitan dengan unit satuan yang konsisten. Ya, masih ingat ya unit satuan itu apa? Misal adalah sentimeter. Kemudian yang kedua, mengurutkan dan mengumpulkan data dalam bentuk yang memadai. Jadi di sini mengurutkan atau mengumpulkan data dalam bentuk yang memadai. Berarti di sini kaitannya adalah dengan yang namanya Anda menyajikan dalam bentuk tabel atau grafik atau diagram. Di sini saya tambahkan, oke, salah ya, dalam bentuk tabel, diagram, grafik,
dan sebagainya. Ya. Kemudian nanti tugasnya ketika kalian sudah belajar dengan software SPSS adalah kalian menganalisa data dan menginterpretasikan hasil ya, dan perumusan kesimpulan dari tahapan pengolahan data yang sudah Anda lakukan. Nah, kalau sudah jelas soal pengolahan data, kita akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu penyajian data. Ya. Kalau tadi penyajian data yang pertama itu sudah berupa angka ringkasan, ya. Jadi penyajian yang kedua itu bisa dalam bentuk tabel, kemudian dalam bentuk grafik atau diagram. Nah, di sini untuk jenis tabel itu bisa bermacam-macam. Jadi untuk jenis tabel yang pertama itu adalah klasifikasi kualitatif. Ya. Nah, di sini disebut kualitatif. Klasifikasi kualitatif ya. Karena tabel memuat poin pokok ya, poin pokok pembahasan tentang pekerjaan. Pekerjaan merupakan data kualitatif. Itu jenis tabel yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah tabel klasifikasi kuantitatif. Klasifikasi kuantitatif karena poin pokok pembahasan tabel adalah tentang umur responden. Ya. Umur tergolong data kuantitatif. Kuantitatif. Ya. Itu yang kedua. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, identitas tabelnya sudah ada ya. Di sini sudah ada judul, kemudian untuk data kolomnya juga jelas, di sini juga ada jumlah ya, kemudian ada penggolongan tabel ya, di sini adalah tabel nomor 2 ya, jadi identitasnya di sini sudah jelas. Nah, kemudian yang ketiga atau yang terakhir ini adalah klasifikasi kombinasi. Jadi klasifikasi kombinasi merupakan gabungan antara tabel kualitatif dan tabel kuantitatif. Poin pokok pembahasan tabel ini adalah jumlah penduduk ya, berdasarkan kelompok umur di mana tiap kelompok umur ya, dibedakan berdasarkan jenis kelamin.
Nah, ini yang dinamakan klasifikasi kombinasi. Ya. Dan di sini untuk identitas tabelnya jauh lebih lengkap lagi, ya, karena di sini sudah ada sumbernya atau sumber datanya itu dari mana. Jadi sumber datanya di sini adalah dari buku daftar isian, ya. Isian apa ini? Kelurahan Pedalangan, ya. Tahun 99-2000. Oke. Oke. Oke, sedangkan kalau untuk bentuk grafik atau diagram, ya, grafik atau diagram itu tidak saya langsung berikan contoh. Kenapa ya? Karena kalau grafik atau diagram itu rata-rata kalian sudah paham, ya, kalau grafik itu bisa menggunakan grafik batang. Contohnya seperti itu. Ya, diagram ya juga misalnya diagram pie yang bentuknya bulat, ya. Atau misalnya grafik ya menggunakan garis, tidak menggunakan batang juga bisa, ya. Jadi untuk grafik atau diagram itu biasanya bisa saja jauh lebih sederhana daripada bentuk tabel, ya. Jadi kalau Anda mau menyajikan data dalam bentuk yang lebih kompleks, ya, saran saya adalah menggunakan tabel. Kalau Anda menggunakan grafik atau diagram, apalagi yang pakai warna-warni, ya, kadang kalau pembagian datanya itu lebih dari 3, berarti kan ada lebih dari 3 warna yang harus Anda berikan pada grafik atau diagram tersebut. Ya, biasanya akan menjadi kurang informatif. Ya, kenapa kurang informatif? Karena terlalu banyak warna, itu secara visual juga akan mempengaruhi pembaca. Ya, mempengaruhi pembaca dalam hal dia kurang nyaman. Ini kok kayaknya grafik atau diagramnya itu ruwet, ya. Nah, pertanyaannya, bagaimana kalau misalnya nih Bu, saya memang pengen pakai grafik atau diagram, tapi terlalu banyak jenis yang harus masuk di bagian grafik atau diagram tersebut. Ya, bisa saja Anda membagi grafik atau diagram tersebut menjadi 2 atau lebih. Ya, jadi di mana masing-masing grafik atau diagram itu bisa Anda bikin lebih simpel, ya, tapi Anda pecah-pecah. Ya, setidaknya ketika pembaca itu membaca, itu dia tidak terlalu pusing. Nah, kemudian ada kalanya mahasiswa itu juga bertanya, Bu, kalau skripsi itu lebih baik pakai tabel, grafik, atau diagram? Nah, jawabannya adalah mayoritas itu menggunakan tabel. Ya, jawabannya mayoritas menggunakan tabel. Kenapa menggunakan tabel? Karena biasanya kalau di penelitian atau di skripsi mahasiswa atau di tugas akhir mahasiswa, data yang mau disampaikan itu kompleks, ya. Jadi kurang apa ya? Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, kurang informatif atau kurang menarik kalau Anda menggunakan grafik atau diagram, apalagi yang berwarna-warni kemudian garisnya itu tumpang tindih dan sebagainya, maka mayoritas menggunakan tabel. Ya. Tapi bukan berarti Anda tidak boleh menggunakan grafik atau diagram. Boleh, ya. Hanya saja perlu Anda sesuaikan, ya, dengan kebutuhan informasi yang mau Anda sampaikan kepada pembaca. Jangan sampai, ya, pembaca itu mengalami yang seperti tadi, ya, gangguan visual, ya, karena garis yang terlalu tumpang tindih, ya, warna yang terlalu banyak dan sebagainya, ya. Intinya jangan sampai itu terjadi.
Dan jangan lupa kalau di penelitian kalian, entah itu skripsi atau tugas akhir atau kalian bikin penelitian apapun, jangan sampai lupa bahwa identitas tabel itu harus jelas. Judul, penomoran tabel, ya sumbernya dari mana. Kemudian judul kolomnya jangan sampai lupa. Kalau memang perlu dijumlah, jangan lupa juga untuk menjumlah. Ya, jadi kurang lebihnya itu yang bisa saya sampaikan untuk materi di pertemuan hari ini tentang pengolahan dan penyajian data. Nah, karena di materi ini saya sudah sampaikan ke pengolahan dan penyajian data, ya berarti satu paket ya tentang data penelitian itu sudah selesai, ya tentang variabel dan data penelitian satu paket itu sudah selesai karena sudah saya jelaskan dari awalannya ya apa itu variabel, definisinya, data sampai populasi sampel sampai akhirnya di penghujung ya satu set yang terakhir ini adalah tentang pengolahan dan penyajian data. Ya, jadi harapan saya di pertemuan kedua sampai pertemuan kelima ini Anda bisa memahami dan Anda bisa menerapkannya nanti dengan baik ketika Anda itu menulis skripsi atau tugas akhir kalian. Ya, supaya bisa rapi, ya supaya Anda bisa mengumpulkan data secara jauh lebih cepat, jauh lebih baik. Itu triknya apa? Kemudian kalau ditanya oleh dosen pembimbing atau penguji jenis datanya apa, nggak bingung, ya. Variabel penelitiannya apa saja juga nggak bingung. Ya, jadi harapan saya kurang lebihnya dari satu set pertemuan kedua sampai pertemuan kelima ini adalah harapan saya untuk itu. Kedepannya ketika kalian menulis di bab 1 sampai bab 5, Anda bisa menulis dengan cantik ya, dengan cantik dalam tanda petik atau dengan baik ya atau dengan lengkap ya. Dan jangan sampai datanya itu campur aduk, murat-marit dan sebagainya nggak jelas ya. Karena itu kadang ketika menulis skripsi itu mahasiswa masih banyak sekali kelemahan. Ya, ketika menyajikan data, mengumpulkan data, ya bikin tabel juga nggak jelas dan sebagainya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pada hari ini. Ya, terima kasih atas kehadirannya di pertemuan kuliah online pada hari ini, di pertemuan kelima. Ya. Jangan lupa untuk absen disiakat ya, jangan sampai terlewat, jangan sampai hanya langsung ke channel YouTube saya tanpa lewat siakat ya, karena absen Anda itu berperan sangat penting untuk penilaian nilai akhir kalian. Oke, kita ketemu di next pertemuan, di pertemuan selanjutnya dengan materi yang baru. Ya, kenapa materi yang baru? Ya, karena di sini sudah sampai ke penyajian data, berarti di minggu depan ya akan ada materi yang lebih menarik lagi, yang kurang lebihnya juga akan bermanfaat ya untuk penulisan skripsi dan tugas akhir kalian. Ya, apakah itu? Ya, kalian tunggu aja di pertemuan selanjutnya. Kita ketemu ya minggu depan masih di hari dan jam yang sama. Terima kasih. Bye bye.